Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat guru dimanapun berada. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan sharing berkaitan dengan best practice yang sudah saya lakukan, yaitu mudah menghafal Al-Quran juz 30 dengan speaker murotal khas SD Tunas Unggul. Jadi ini adalah berbasis digital gitu ya. Nah, kenapa saya melakukan hal ini? Nah, latar belakang masalah yang saya alami yaitu pertama, peserta didik kesulitan menghafal Al-Quran secara mandiri, terutama yang belum mampu membaca Al-Quran. Wah, yang belum baca Al-Quran itu kesulitan sekali ya. Kemudian yang kedua, peserta didik membutuhkan media menambah hafalan yang cepat, tepat, dan sistematis. Jadi kalau ada semangat, tidak ada yang memandu, orang tuanya tidak ada, lagi sibuk, ingin menambah, membaca juga belum, kesulitan, atau belum yakin dengan bacaan, kemampuan bacanya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik membutuhkan media murojaah hafalan yang tepat dan sistematis. Jadi, bagaimana caranya siswa tersebut, walaupun dalam suatu ruangan, suatu tempat, dia itu bisa tetap mendengarkan Al-Quran dan dia bisa memurojaah hafalannya. Kemudian belum adanya standar keseragaman irama dalam menghafal Al-Quran. Jadi yang ini menggunakan irama A, yang ini menggunakan irama B. Nah, ini hal itu tidak salah, tapi sekolah harus ada standarnya. Kemudian target lulusan siswa SD Tunas Unggul adalah hafalan Al-Quran juz 30, maka speaker Quran yang disiapkan itu adalah juz 30. Kemudian latar belakang masalah selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi digital. Jadi bagaimana kita memanfaatkan yang ada untuk kemudahan dalam belajar Al-Quran. Kemudian yang membuat saya yakin adalah bahwa awal mula hafalan adalah menyimak suara, mendengarkan suara, mendengarkan bacaan lantunan ayat Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW menghafal Al-Quran setelah mendengar contoh bacaan yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Rasulullah menyimak dengan baik. Nah, ketika sudah menyimak dengan baik, maka Rasulullah mencoba untuk menyampaikan dan tidak terburu-buru, sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah. Nah, inilah yang menjadi keyakinan saya, bahwa siswa bisa belajar menghafal Al-Quran dengan mudah dengan metode ini. Nah, selanjutnya penyusunan kegiatan. Pertama, tentu menentukan target hafalan peserta didik sesuai dengan grade-nya, sesuai dengan levelnya. Misalkan surat Al-Bayyinah, surat At-Takwir, surat Al-Lail. Nah, itu tinggal dilihat ya. Kemudian memastikan tentu ada speaker Al-Quran dan buku panduannya ya, karena speaker Al-Quran itu disesuaikan dengan kode yang ada seperti berikut ini. Ini kodenya, ini speaker Qurannya. Nah, nanti yang ditekan tombolnya itu adalah kodenya. Kemudian penyusunan kegiatannya adalah memastikan setiap peserta didik mampu mengoperasikan speaker Al-Quran ya, mengoperasikannya bagaimana, kayak tadi sebetulnya mudah saja. Kemudian ini memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa menghafal Al-Quran adalah ibadah yang mulia. Semakin lama membaca, maka akan semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semakin banyak mengulang walaupun dia kesulitan menyimak, maka dia akan tetap semangat karena sudah tahu hal itu adalah sebuah pahala yang sangat besar. Dengan berulang-ulang maka pahala semakin mengalir. Kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik ya, bahwa semakin sering membaca Al-Quran, semakin sering menghafal Al-Quran, maka hafalan akan semakin kuat. Nah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan dalam menambah hafalan. Pertama, siapkan speaker murotal Al-Qurannya serta buku panduannya. Selanjutnya peserta didik memutar speaker murotal khas SD Tunas Unggul sesuai surat dan ayat yang sedang dihafal.
Kemudian peserta didik menyimak hafalan per ayat secara berulang minimal 20 kali pengulangan. Lalu peserta didik menghentikan sementara speakernya lalu melafalkan ayat yang sedang dihafal. Jadi tombol pause-nya dipijit dulu, ditekan dulu. Lalu dia mencoba melafalkan, mengucapkan apa yang sudah dia simak dari hafalan yang sudah diulang-ulangnya. Kemudian peserta didik itu boleh melanjutkan ke ayat berikutnya jika sudah hafal, ya, dan menambah hafalan ayat itu sebagaimana metode yang sudah dia lakukan sebelumnya. Selanjutnya, ketika peserta didik menambah hafalan dan akan berhenti, maka peserta didik itu harus menggabungkan ayat-ayat yang telah dihafal sebelumnya dengan yang ayat barusan dihafal. Sehingga apa? Sehingga tidak lupa. Nah, itu pelaksanaan kegiatan menambah hafalan. Adapun pelaksanaan kegiatan dalam murojaah atau mengulang hafalan, siapkan speaker murotal Al-Quran beserta buku panduannya. Lalu peserta didik memutar speaker murotal sesuai surat dan ayat yang telah dihafal. Jadi mau suratnya silahkan, berarti kalau surah An-Naba ayat 1 sampai 40, ya, kemudian kalau surat Al-Mutaffifin ayat 136, Al-Bayyinah 1 sampai 8, Al-Qari'ah 1 sampai 11. Nah, itu kalau per surat. Ada juga yang per ayat, misalkan surat An-Naba ayat 10, karena dia baru hafal dan lupa terus, dia bisa mendengarkan terus gitu ya. Itu. Kemudian peserta didik itu menyimak, ya, secara perlahan, mengulang kembali sampai betul-betul dia ingat. Nah, itu untuk pelaksanaan kegiatan murojaah. Nah, dari penyusunan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan tersebut, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, dengan adanya speaker murotal Al-Quran khas SD Tunas Unggul memudahkan peserta didik dalam menghafal Al-Quran juz 30. Kemudian yang kedua, peserta didik di usia kelas bawah, misal kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tidak perlu menunggu level 6 atau level 5 untuk hafal seluruh surat pada juz 30. Asalkan dia rajin gitu ya. Selanjutnya, hasil kegiatan adalah irama peserta didik di Tunas Unggul memiliki keseragaman dalam membaca surat-surat pada juz 30. Serta peserta didik merasakan kemudahan saat menambah hafalan maupun saat melaksanakan murojaah. Nah, kesimpulannya, speaker murotal Al-Quran khas SD Tunas Unggul memudahkan siswa dalam menghafalkan Al-Quran juz 30. Yang kedua, peserta didik merasakan kemudahan dalam menambah hafalan maupun mempertahankan hafalan atau murojaah. Serta yang ketiga, irama peserta didik menjadi seragam dalam membaca Al-Quran juz 30 di sekolah SD Tunas Unggul. Nah, referensi yang saya pakai tentu adalah Al-Quran Al-Karim yang pertama, yang kedua Tajwid Al-Manzumah Al-Jazariyah, kemudian irama-irama murotal diantaranya Ustadz Kris, karena untuk memudahkan bacaan dan yang membacanya adalah anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Itu saja mungkin yang bisa saya sharekan atau best practice saya. Mudah-mudahan best practice ini menjadi contoh atau menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya, bahkan bisa membuat yang lebih hebat dari metode yang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى